banyak yang bilang saya itu cuma anak pungut. Yang pertama 100 juta ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua saya nggak dikasih tahu. Dari kecil kayak kurang rasa kasih sayang. Rata-rata anak itu pasti tahu lah lahirnya di mana. Coba Dari psikolognya sampean itu ada yang sampean tahan. Gimana sih kalau seorang anak pengen tahu orang tua kandungnya itu doang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku Pecelan, Padepokan Sakraludaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Rio Saputra, Bang Rio Saputra alias Alex. Dan di sini ada yang menarik sahabat-sahabat, dan di sini lain dari yang lain. Kemarin sempat kita hampir hujan tangis. Saya masih ingat curhatan kemarin ya sahabat-sahabat. Apa ya, intinya kita ambil sisi positifnya lah. Kita ambil pelajarannya. Di semua masa lalu saya, masa lalunya Bang Alex, masa lalunya Bang Kataks, masa lalunya abang-abang yang lain dan sebagainya, teman-teman kita di luaran sana yang sudah pernah nakal, mantan, ya, kita bisa ambil pelajarannya. Intinya kami yang pernah mengalaminya itu terus terang demi Allah, demi Rasulullah, menyesal. Kalau seandainya dunia itu bisa diputar balik, kami tidak akan melakukan hal-hal yang pernah kami lakukan masa silam. Apalagi sekarang saya pakai baju putih, kepala saya serba putih, dan tentunya saya malu sebetulnya untuk apa ya, kalau mengingat masa lalu. Tapi bagaimanapun itu masa lalu kenyataan. Jadi apa ya, hanya untuk mengenang supaya saya tidak kembali lagi seperti itu. Mengingat itu, Allah itu memiliki rencana yang luar biasa. Allah itu memiliki skenario yang luar biasa. Jadi Allah itu sayang pasti kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah memiliki sifat dua, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah kasih, Rahim adalah sayang. Yang artinya Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita semua sebetulnya. Dan di sini saya ingin menginterogasi tentang biografi Bang Alex, tentang keturunan atau bukan keturunan, yang lebih katakanlah keluarga. Saya belum mengenal keluarganya Bang Alex, kita semua belum mengenal keluarganya Bang Alex. Nah, karena dibalik kejadian atau masa-masa lalu, kenapa kita atau Bang Alex bisa nakal dunia ke jalur hitam di jalan atau apalah, di situ pasti ada sesuatu, dan di situ pasti ada memiliki keluarga, dan pasti keluarga itu memiliki cerita. Apalagi Bang Alex kemarin itu sampai menjelaskan tentang pernah masuk bui 2 kali dan dibantu sama orang tuanya. Kenapa ke orang tuanya sampai membantu anaknya yang segitu? Menurut saya itu aib ya. Sebelum cerita itu, saya mengajak kalian semua untuk sholawat dulu sahabat-sahabat, seperti biasanya Bang Alex. Saya sholawat dulu. Itu peci kebalik kayaknya. Oh, iya. Ini saya beri peci karena ibadah ya sahabat-sahabat, karena ibadah. Dan Bang Alex kemarin sudah bersahadat, kita semua menyaksikan, alhamdulillah. Dan sudah saatnya kepala Bang Alex ditutup pakai hijab atau pakai imamah, yang artinya supaya, kenapa ditutup, karena pikiran kotor, pikiran negatif dan sebagainya, rencana-rencana negatif itu supaya tidak keluar.
biar ditahan seperti itu. Nah, paham ya Bang Alex? Paham. Makna dari Peci. peci itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat-sahabat, jangan pernah lupa bahagia selalu, sehat selalu. Semoga kalian semua bahagia selalu dan sehat selalu. Begitu pula dengan Bang Alex. Semoga sehat selalu, bahagia selalu dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Jadi begini Bang Alex, kita minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seger kan? Ya, rokok lagi. Jadi begini Bang Alex, dari tadi begini ya. Saya itu penasaran dengan orang tua sampean, kok mau-maunya membiayai sampean sekolah walaupun sekolahnya nakal, terus masalah, terus dikala sampean itu masuk bui, orang tua sampai rela menjual tanah demi membebaskan anak sampai ratusan juta, 2 kali lagi masuk bui. Yang pertama 100 juta ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua saya nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Wah itu pasti lebih banyak karena kejaksaan. Itu kurang lebih ya kalau setahu saya bisa sampai 130 sampai 200 juta itu bisa. Itu. Apalagi berkas sudah naik level 3 ya. Merah ya. Udah merah. Nah, coba ceritakan dari masa kecil sampean sampai dewasa sampean tentang keluarga sampean lah gitu. Pastinya tentunya sayang orang tua itu. Sayang. Segitu sayangnya orang tua sama sampean itu, coba ceritakan dari kecil itu, Bang. Dari kecil saya SD tuh emang agak cerdas lah. Saya agak cerdas dan setiap sekolah pun alhamdulillah saya di SD itu dapat beasiswa. Cuman saya di bidang atlet futsal. Oh. Saya sampai ngewakilin kecamatan, kota. Kota sampai kota. Buat tanding futsal. Dari situ saya dapat apresiasi dari Dinas Pendidikan bahwa saya bebas biaya dari SD. Dari SD. Sampai lulus. Sampai lulus saya nggak ngeluarin biaya sedikit pun. Dan terus? Ibu saya cuman tukang gorengan. Ibu tukang gorengan. Di SD saya. Ibu jualannya di sekolahan SD? Iya, sekolah SD. Di SD sampean sekolahin? Iya. Dan bapak tukang bersih-bersih. Bersih-bersih? Di SD itu. Di SD itu? Apa bahasanya, Pak Bon atau apa sih? OB. Kayak OB. pokoknya tukang kebun lah. Tukang kebun ya. Kalau orang Jawa sekolah-sekolahan itu Pak Bon, Bapak kebun. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan security juga kalau malam. Security jaga sekolahan. Juga SD. SD, cuman malam doang. Itu SD Islam atau SD apa? SD Negeri Buaran 1. Oh, SD negeri. Terus? Ya, terus SMP karena saya dari SD agak udah lumayan pinter untuk ngaji. Dari SD. SMP saya sampai pernah pesantren ya? Di SMP. Di SMP? Oh, waktu naik ke lulus jadi sekolah SMP itu sampai ke pesantren? Pesantren. Berapa lama?
Nggak lama juga sih, cuman berapa bulan doang. Oh, berapa bulan? Di pesantren mana itu? Di Bogor. Bogor. Nama pesantrennya? Darul Mukminin. Darul Mukminin, Bogor ya. Oke. Nah terus ibu, karena kan saya sama nyokap terlalu deket banget gitu, jadi dia nggak bisa jauh. Akhirnya saya disekolahin di SMP Islam. Berarti ibu sampean nggak bisa jauh sama sampean, sama anaknya? Sampean sama anaknya. Nah terus SMP pun saya sama masih aktif di futsal itu. Jadinya saya dapat beasiswa lagi, bebas biaya sampai lulus SMP. SMP dapat beasiswa lagi sampai lulus? Sampai lulus. Oke. Terus masuk STM? Masuk STM. Dan di STM tuh saya baru mengenal dunia luar. Jalur ya? Jalur. Jalan ya? Jalan, terus kayak hal-hal negatif. Kayak gitulah. Dunia hitam. Dunia hitam kayak gitu. Saya baru kenal tuh di sekolah SMK. Dan sampean nih lahir? Lahir tahun? 94. 94 bulan? Juli. Tanggal 7. Itu lahir di mana sampean? Di Tangerang. Di Tangerang. Rumah sakit atau di rumah? Saya nggak tahu, saya nggak pernah dijelasin untuk masalah itu. Kok nggak tahu? Bentar. Maksudnya nggak tahu gimana? Iya, yang biasanya orang lahir itu tahu. Tahu, saya nggak tahu. Kalau saya lahir di rumah sakit. Kalau adik saya di rumah. Sampai nggak tahu? Saya nggak tahu. Aneh, bentar. Ini perlu saya pengen jelas juga ini. Kok bisa nggak tahu gitu loh? Saya juga pengen nanya ke ibu juga nggak enak. Oh, nggak tanya ke ibu? Enggak. Ke bapak? Sama. Nggak tanya? Nggak tanya. Dan nggak diceritain? Nggak diceritain. Kamu lahir di sini Enggak. gitu? Saya dari kecil kayak kurang rasa kasih sayang. Maksudnya, kok kurang kasih sayang? Itu bukti mereka sayang seperti itu kan? Iya, mungkin kayak gitu. Cuman di pribadi saya itu saya kayak kurang diperhatiin sama mereka. Contohnya? Contohnya misalkan saya pengen apa tuh saya kadang-kadang nyarinya sendiri. Kerja atau gimana? Ya kayak parkir, kayak jadi kuli. Semenjak kapan sampai jadi parkir? Dari SMP. Dari SMP sudah parkir? Sudah. Jadi tukang parkir? Jadi tukang parkir. Terus kalau ada proyek-proyek saya ikut kayak nurunin pasir. Kuli? Itu SMP? SMP. Pernah ngamen nggak? Ngamen pernah. SMP? SMP. Untuk apa duitnya? Untuk saya jajan. Untuk kayak pengen beli apa gitu. Kayak beli ya handphone apa segala macam. Oh. Apa nggak berani minta orang tua atau gimana? Pernah saya minta, cuman tanggapannya kayak gitu. Kayak udah nggak usah kayak gitu. Ya mungkin khusnudon saja gini, mungkin supaya takut terganggu pelajarannya atau apa. Kayak gitu. Cuman gini ya, aneh ya saya ya. Rata-rata anak itu pasti tahu lah lahirnya di mana. Rata-rata. Nah, seperti Fadli, kamu lahir di mana tahu nggak? Tahu. Di mana lahirmu? Di rumah. Di rumah. Dukun Di bayi. Oh, ini ya dukun bayi. Iya. Coba kameramen. Tidur. Aduh. Kameramen. Iya. Kamu ingat nggak lahirmu di mana? Di rumah atau di rumah sakit? Rumah sakit. Loh, mereka pada tahu loh lahirnya. Kalian, kamu dikasih tahu orang tua atau kamu tanya? Tanya. Dikasih tahu. Kalau Fadli? Tanya. Tanya. Kan dijelasin semua. Oh, dijelasin. Kalau saya dikasih tahu. Kalau saya enggak. Kayaknya ada yang sampai rahasiakan deh. Ya seperti itu, saya pokoknya nggak pernah kayak diliatin foto-foto bayi. Nggak, dari psikolognya sampean itu ada yang sampean tahan. Coba sampean curhat atau cerita gitu. Ya gitu sih, Tat. Kayak gimana sih? Yang membuat saya bandel tuh banyak yang bilang identitas saya tuh nggak jelas. Identitas tidak jelas. Dalam hal arti apa? Dalam arti orang tua. Orang tua nggak jelas gitu maksudmu? Banyak yang bilang saya tuh cuma anak pungut. Anak pungut? Maksudnya anak pungut?
Anak angkat. Anak angkat. Yang artinya kalau anak angkat beliau berdua bukan orang tua kandung. Kayak seperti itu. Sampai tahu dari mana itu? Dari nenek yang nenek. Itu nenek dari bapak atau nenek dari ibu? Nenek tetangga saya. Berapa orang yang bilang kayak gitu? Hampir 5, 4 Banyak orang. Itu yang kalau nenek kan pasti tahu masa kecilmu ya. Mm-mm. Berarti bisa cerita tahu. Ya oke. Dan nenek-nenek itu tahu nggak orang tua kandungmu aslinya? Dia nggak pernah cerita. Atau takut? Takut untuk bilang kayak gitu. Karena urusan keluarga gitu ya. Urusan keluarga dan saya juga nggak mau buat nyakitin hati yang sekarang. Orang tua ini, bapak dan ibumu ini, ibu kerja jual gorengan, bapak kerja jadi tukang bersih-bersih sekolahan sama security di sekolahan kalau malam. Dan riwayatmu banyak selalu dibantu sama bapakmu itu kan. Kamu masuk bui, sampai masuk bui, dan dibantu, dibebaskan dan lain-lainnya, membutuhkan biaya banyak ratusan juta. Di balik itu ternyata sampai anak angkat, anak pungut. Iya, cuman itu baru katanya dan saya kayak ngerasa ya itu benar. Berarti kakakmu perempuan itu kakak kandung nggak? Bukan. Kakakmu perempuan itu bukan kakakmu kandung? Bukan. Dan bentar, itu juga kakakmu itu anak kandungnya beliau bukan? Bukan. Anak pungut juga? Kayaknya anak pungut juga. Berarti kalian berdua anak pungut? Iya. Berapa tahun dirahasiakan ya? Sampai sekarang dirahasiakan? Sampai sekarang saya nggak berani nanya. Nggak berani nanya? Kenapa nggak berani nanya? Atau takut menyinggung atau takut bagaimana sampean? Takut nyakitin hati mereka. Takut menyakitin hati mereka? Karena dia ada begitu sayangnya sama begitu saya. Baiknya. Takutnya nanti beliau berdua itu salah paham, kamu dibesarkan nggak terima kasih, malah nanya-nanya yang nggak penting dan sebagainya gitu ya. Kalau kakak saya bukan kakak kandung saya itu pas dia nikah. Siapa yang nikah? Kakak sampean perempuan ya itu ya? Iya, dia nikah, saya baru umur 12 tahun. Itu saya ngeliat pas nganterin dia ke KUA. Sampai 12 tahun usia, berarti SMP? SD kayaknya bukan 12 tahun, dan saya kelas 6 SD itu. Kakak sampean nikah? Cuman wali dari kakak saya bukan bapak saya yang sekarang. Oh iya, oke. Kakak sampean kan perempuan, walinya kan harusnya ayahnya. Ayah kandung. Dan ternyata beliau tidak mewalikan. Bukan. Walinya beli. Orang lain ya, bayar gitu ya? Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu juga? Tahu itu bayar, tahu itu bener bapak kandung dia. Dari situ saya kayak nyari tahu saya tuh. Sebenarnya saya kayak sering nanya foto-foto waktu bayi. Nanya ke kakak? Nanya ke kakak, nanya ke keluarga saya dah. Apa kata kakak itu jawabnya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ngasih tahu juga? Tapi kakak tahu kalau kakakmu itu sebetulnya juga anak pungut, juga tahu kakakmu? Tahu. Sekarang kakakmu tinggal di mana? Sama orang tua atau gimana? Sama dia juga ngontrak. Ngontrak juga? Kita nggak ada yang satu rumah. Nggak ada yang satu rumah? Kalau sampean kan ngontrak baru ya? Baru berjalan 6 bulanan. 6 bulanan? Setelah keluar dari penjara. Dan sampean tahu kalau anak pungut itu juga baru juga? Sebenarnya sih udah lama, cuman saya nggak pernah heroin. Oh. Dari saya SMP. Cuman sampean pengen balas budi juga gitu ya? Iya, di satu sisi saya pengen tahu, cuman di satu sisi saya nggak mau nyakitin mereka gitu doang. Oke. Terus perasaan kakakmu apa? Hancur dia, Perasaannya hancur. Dan dia sama terjerumus juga ke dunia hitam. Oh, perempuan terjerumus di dunia hitam juga? Iya. Di dunia hitam maksudnya? Ya sering pakai itu. Gini, ngobat gini ya? Oh, jadi astagfirullahaladzim. Cewek ya? Tatoan enggak itu? Enggak. Cuman dia suka itu doang, suka kayak Sudah gitu. punya suami tapi ya? Sudah, cuman nggak bener. Suaminya juga nggak bener? Dia berdua jadi renggang gitu karena kakak saya masih suka kayak gitu. Oh, maksudnya gagal rumah tangganya? Pisah? Oh. Dan anak-anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua. Padahal suaminya baik ya? Suaminya juga sama, Sama? Seperti sama kayak dia lah, kayak gitu. Berarti istilah kan bener kata ulama-ulama, guru-guru kita itu mengatakan dimana kita kalau pengen mendapatkan jodoh yang baik, maka kita jadilah orang baik. Oke, jadi selama sampean mengetahui itu, tentu dong sampean pengen cari tahu kebenarannya,
Pengen, Tat. Sampai sekarang? Sampai sekarang pengen. Cuman saya pengen doang, pengen tahu siapa sih saya sebenarnya kayak gitu. Siapa sih saya sebenarnya? Yang menurut saya hidup saya nggak karuan tuh kalau mikirin soalnya itu. Makanya bawaan saya ya ke kayak hal-hal kayak gitu. Dan ada nggak sampean langkah untuk mencari orang tua yang kandung itu siapa, yang mana, di mana gitu? Istri saya sih yang sering kasih, udah lu cari kayak gitu. Istri sampean yang mensupport Biar supaya saya bisa mencari orang tua kandung. Sebenarnya sih pengen tahu, cuman ya itu saya nggak mau nyakitin hati mereka aja udah. Cuman saya pernah dengar curhatan dari tetangga, katanya dulu mungkin nggak tahu itu benar atau bohong. Ibu kandung saya tuh nggak punya uang buat ngelahirin saya. Makanya yang itu ibu kandung saya, ibu yang sekarang. Ibu angkat ini. Yang ngurus sampean saat ini. Yang ngurus sampai saat ini. Makanya sekarang saya sama dia hubungannya agak terlalu jauh. Bukan karena saya durhaka, cuman saya mikir saya pengen tahu doang. Sampai sekarang umur saya 27 tahun saya nggak tahu. Selama 27 tahun tidak tahu orang tua kandung? Nggak tahu. Dan waktu kecil pun nenek saya yang menurut saya paling berjasa buat saya. Nenek sampean? Nenek angkat? Nenek angkat ya. Dan sekarang pun walaupun beliau sudah nggak ada, cuman sering saya ngerasa dia hadir kalau saya lagi ada masalah. Oh, neneknya udah meninggal? Udah meninggal juga. Innalillahi. Tapi sering hadir? Sering hadir. Saya walaupun saya nggak ngeliat, cuman saya ngerasa. Berarti sampean sayang ya sama nenek ya? Iya, seperti itu. Kayak kotak batin aja kalau sama dia. Batin. Walaupun kadang waktu awal masuk penjara, nenek itu ada di kamar saya sambil nangis. Kamar di bui itu? Kamar di rumah. Oh, kamar di rumah? Kan sama di penjara? Iya, mungkin dia mungkin ngutarin perasaan ke istri saya karena istri saya yang bisa ngerasain. Astagfirullah, saya merinding. Kok cerita-cerita sampean tuh bikin orang nangis ya? Dan waktu saya nikah pun dia datang. Nenek datang. Padahal sudah meninggal? Sudah meninggal, cuman merasuk ke ibu angkat saya. Merasuk? Salahnya saya yang nggak minta izin dulu sama dia. Berarti nenek sampai itu, nenek angkat sampean sayang banget sama sampean. Segitunya. Kadang-kadang kalau saya kangen sama dia, saya suka baca Yasin kayak gitu. Enggak, saya mau tanya, ini sampai nahan nangis, apa yang sampai tahan? Ya gimana ya? Ya pengen tahu aja sih, pengen tahu orang tua doang sih. Gimana sih kalau seorang anak pengen tahu orang tua kandungnya itu doang? Minum dulu. Pengen tahu orang tua kandungnya. Kalaupun saya cuma ketemu doang. Kalaupun sudah ketemu sama orang tua kandung, benci nggak sama orang tua kandung? Enggak. Minta doa restu ya, ridho ya, supaya hidupnya lebih enak, enteng, ringan bebannya. Karena ridho orang tua kandung itu beban akan bisa ringan. Saya pengen nanya doang, kenapa kok sampai kayak gitu? Dan orang tua angkat sampai nggak pernah cerita sedikit pun ya? Nggak pernah, Tat. Pernah kakak bilang, nanya, cuman jawaban mereka katanya udah mati, tabrak kereta. Siapa yang menjawab kayak gitu? Ibu angkat. Ibu angkat menjawab orang tuamu sudah mati ditabrak kereta? Kakak saya cuman enggak ke saya. Itu orang tuamu atau orang tua kakakmu? Orang saya sama kakak saya kan sama. Loh, sampean sama kakak sampean itu satu kandung? Enggak, maksudnya satu orang tua angkat. Dan makanya saya nggak punya saudara nggak ada yang peduli sama saya. Kakak sampean juga sekarang hubungan nggak, komunikasi nggak sama kakak? Enggak. Kakak angkat ya itu ya? Enggak sama sekali. Enggak. Tahu nggak lokasinya di mana dia, tinggalnya di mana? Nggak tahu. Berarti lost contact ya? Lost contact. Saya nggak punya saudara. Nggak punya saudara? Nggak punya. Walaupun saudara dari ibu, dari bapak, saya nggak ada yang dekat. Banyak kok. Di sini luaran sana saudara kita semua, saudara sampean semua. Jangan pernah takut tidak punya saudara. Kita semua saudara sampean.